Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yaitu 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk diagram. Salah satu kegiatan menyimpulkan teks observasi adalah dengan cara menyimpulkan teks dalam bentuk diagram. Pada pembahasan pertama, mari kita menyimpulkan isi teks dalam bentuk diagram. Mari kita perhatikan teks yang berjudul Manggis. Manggis atau Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Dalam paragraf ini menunjukkan atau menjelaskan tentang definisi umum manggis. Karena menunjukkan identitas manggis itu sendiri. Dimulai dari asal-usul manggis dan manfaat secara umum manggis. Paragraf selanjutnya. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil, kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang, dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau sampai kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putik tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elips. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mempunyai 4-8 segmen dan setiap segmen mengandung 1 bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji yang berwarna putih empuk dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi.
Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama santon, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Di paragraf ini menjelaskan tentang deskripsi bagian, karena memuat hal tentang ciri khas yang ada pada manggis tersebut. Dimulai dari tinggi pohon, kemudian daunnya seperti apa, kemudian ciri bunganya seperti apa, dan lain sebagainya. Paragraf terakhir. Manggis, buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini merupakan bagian dari simpulan, karena berisi ringkasan umum manggis itu sendiri. Nah, itulah contoh teks yang berjudul Manggis. Teks tersebut merupakan teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya di sini ada latihan 1.1. Yang pertama, apa yang dibahas pada teks tersebut? Mari kita jawab langsung. Pada teks tersebut dibahas mengenai informasi tentang buah manggis, yaitu informasi tentang manggis secara umum, ciri khusus dan daun manggis, ciri khusus bunga manggis, dan manfaat bunga manggis. Pertanyaan kedua, apa saja bagian-bagian yang diperinci? Tuliskan pada diagram berikut ini. Ide pokok paragraf yang diberi nomor 1 paragraf 1. Nah, perhatikan diagram berikut ini ya. Untuk paragraf 1, kalimat utamanya adalah manggis atau Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Untuk ide pokok yaitu tumbuhan manggis. Ya, itu kan menjelaskan tentang identitas manggis itu sendiri. Selanjutnya, untuk paragraf 2, kalimat utamanya adalah pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Untuk ide pokoknya, ciri khas pohon dan daun manggis. Selanjutnya, paragraf ketiga. Kalimat utamanya adalah manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Untuk ide pokoknya yaitu ciri khusus bunga manggis. Paragraf 4, kalimat utamanya adalah buah manggis memiliki beberapa manfaat. Untuk ide pokoknya yaitu manfaat buah manggis. Dan paragraf kelima, manggis buah asli Indonesia yang khas. Itu kalimat utamanya ya. Untuk ide pokoknya, buah manggis yang khas. Untuk kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Soal selanjutnya, isilah pohon berikut ini untuk memilah topik utama dan bagian-bagian yang terdapat pada tiap paragraf. Tulislah judul atau topik utama pada akar dan rincian bagian-bagian pada daun-daun pohon. Nah, langsung saja kita isi diagram pohonnya ya. Paragraf pertama menceritakan manggis buah asli Indonesia. Paragraf kedua menceritakan ciri khas pohon dan daun manggis. Paragraf ketiga menceritakan tentang ciri khusus bunga manggis. Paragraf keempat menceritakan tentang manfaat buah manggis. Dan paragraf kelima menceritakan tentang buah manggis yang khas. Itulah materi tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk diagram. Tunggu video selanjutnya ya. Eits, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.